Buku pertama, Petunjuk yang Menguntungkan Kehidupan Spiritual. Bagian 11, Mencari Ketenangan Pikiran dan Kemajuan Spiritual. 1. Kita dapat menikmati kedamaian yang melimpah jika kita tidak menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan orang lain dan hal-hal yang bukan urusan kita. Bagaimana dia bisa berdiam dalam kedamaian untuk waktu yang lama jika dia menyibukkan dirinya dengan urusan orang lain dan dengan hal-hal di luar dirinya. Dan pada saat yang sama, dia hanya sedikit atau jarang memperhatikan diri di dalam dirinya. Berbahagialah orang yang tulus hati, karena mereka akan mendapat kedamaian yang berlimpah. 2. Bagaimana bisa terjadi bahwa banyak orang suci begitu sempurna, begitu kontemplatif terhadap hal-hal ilahi? Karena mereka dengan gigih berusaha untuk mematikan diri mereka sendiri dari segala keinginan duniawi, sehingga mereka dimampukan untuk berpegang teguh pada Tuhan dengan segenap hati mereka, dan merasa bebas dan santai memikirkan Dia. Kita terlalu sibuk dengan perasaan kita sendiri, dan terlalu cemas terhadap hal-hal yang bersifat sementara. Jarang sekali kita berhasil menaklukkan satu kesalahan pun, dan kita juga tidak bersemangat untuk bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Jadi kita tetap suam-suam kuku dan tidak rohani. 3. Jika kita benar-benar waspada terhadap diri kita sendiri, dan tidak terikat secara rohani pada hal-hal lahiriah, maka kita bisa menjadi bijak menuju keselamatan, dan membuat kemajuan dalam kontemplasi ilahi. Batu sandungan kita yang besar dan menyedihkan adalah karena tidak terbebas dari kasih sayang dan hasrat kita. Kita berusaha untuk tidak memasuki jalan sempurna para orang suci, dan ketika masalah kecil saja menimpa kita, terlalu cepat kita terjatuh dan terbang ke dunia untuk memberi kita kenyamanan. 4. Jika kita mau menyerahkan diri seperti manusia dan berusaha untuk berdiri teguh dalam pertempuran, maka kita akan melihat Tuhan membantu kita dari surga. Karena Dia sendiri selalu siap membantu mereka yang berusaha dan yang percaya kepadanya. Dia menyediakan bagi kita kesempatan untuk berjuang sampai akhir agar kita dapat memperoleh kemenangan. Jika kita memandang kemajuan kita dalam agama sebagai kemajuan hanya dalam hal ibadah dan bentuk lahiriah, maka kesalehan kita akan segera berakhir. Tetapi marilah kita meletakkan kapak pada akar kehidupan kita, agar setelah dibersihkan dari kasih sayang, kita dapat memiliki jiwa kita dalam damai. 5. Jika setiap tahun ada satu kesalahan yang terhapus dari diri kita, kita harus segera menuju kesempurnaan. Namun sebaliknya, kita sering merasa bahwa kita lebih baik dan lebih suci pada awal pertobatan kita dibandingkan setelah bertahun-tahun mengikrarkan profesi. Semangat dan kemajuan harus meningkat dari hari ke hari, namun sekarang tampaknya merupakan hal yang luar biasa jika seseorang mampu mempertahankan sebagian dari semangat pertamanya. Jika kita memberikan sedikit tekanan pada diri kita sendiri pada awalnya, maka setelahnya kita akan mampu melakukan segala hal dengan mudah dan gembira. Kenal adalah hal yang sulit untuk menghentikan suatu kebiasaan, dan lebih sulit lagi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Namun jika kamu mengatasi rintangan yang tidak kecil dan mudah, bagaimana kamu bisa mengatasi rintangan yang lebih besar? Tahan keinginan Anda sejak awal, dan hilangkan kebiasaan buruk, karena hal itu akan membawa Anda sedikit demi sedikit ke dalam kesulitan yang lebih buruk. Oh, andai saja kamu tahu betapa damainya kehidupan suci yang akan kamu dapatkan bagi dirimu sendiri, dan betapa bahagianya orang lain, menurutku kamu akan lebih bersemangat demi keuntungan rohani. Bagian 12. Tentang kegunaan kesulitan. Adalah baik bagi kita jika kadang-kadang kita mengalami kesedihan dan kemalangan, karena hal itu seringkali membuat seseorang menyadari bahwa dirinya hanyalah orang asing dan pendatang, dan mungkin tidak menaruh kepercayaannya pada hal-hal duniawi apapun. Adalah baik jika kita kadang-kadang menanggung kontradiksi dan dihakimi secara keras dan tidak adil ketika kita melakukan dan bermaksud baik. Sebab hal-hal inilah yang menolong kita untuk menjadi rendah hati dan melindungi kita dari kemuliaan yang sia-sia.
Sebab dengan demikian kita akan semakin sungguh-sungguh mencari kesaksian Tuhan ketika orang-orang memfitnah kita dan tidak menghargai kebaikan kita. 2. Oleh karena itu hendaknya manusia bersandar sepenuhnya pada Tuhan, sehingga ia tidak perlu mencari banyak kenyamanan pada tangan manusia. Ketika seseorang yang takut akan Tuhan dirundung atau dicobai atau ditindas dengan pikiran jahat, maka dia melihat bahwa Tuhan lebih penting baginya, karena tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat baik. Kemudian hatinya menjadi berat, dia mengerang, dia menangis karena kegelisahan hatinya. Kemudian dia menjadi bosan dengan kehidupan, dan ingin sekali meninggalkan dan tinggal bersama Kristus. Melalui semua ini ia diajarkan bahwa di dunia ini tidak ada keamanan yang sempurna atau kedamaian yang sempurna. Bagian 13, menolak godaan. 1. Selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa lepas dari kesulitan dan cobaan. Oleh karena itu ada tertulis dalam Ayub, kehidupan manusia di bumi adalah suatu cobaan. Oleh karena itu hendaknya kita masing-masing memperhatikan cobaan dan godaan, dan berjaga-jaga dalam doa. Jangan sampai iblis mendapat kesempatan untuk menipu, karena dia tidak pernah tidur, tetapi berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Tidak ada manusia yang begitu sempurna dalam kekudusan sehingga ia tidak pernah mengalami godaan, dan kita juga tidak akan pernah terbebas sepenuhnya dari godaan tersebut. 2. Namun, meskipun demikian, godaan-godaan itu memberikan keuntungan besar bagi kita, meskipun godaan-godaan itu besar dan sulit untuk ditanggung karena melalui mereka kita direndahkan, disucikan, diajar. Semua orang suci telah melewati banyak kesengsaraan dan godaan dan mendapat manfaat darinya. Dan mereka yang tidak tahan terhadap pencobaan menjadi terkutuk dan murtad. Tidak ada tempat yang begitu sakral, tidak ada tempat yang begitu rahasia, yang bebas dari godaan dan kesulitan. 3. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari godaan selama ia masih hidup, sebab akar godaan ada di dalam diri kita, yaitu kita dilahirkan dalam nafsu. Satu pencobaan atau duka cita berlalu, dan pencobaan lain datang dan kita akan selalu menderita, karena kita telah terjatuh dari kebahagiaan sempurna. Banyak orang yang berusaha melarikan diri dari godaan malah jatuh lebih dalam lagi ke dalamnya. Dengan lari saja kita tidak dapat mengalahkannya, namun dengan ketekunan dan kerendahan hati yang sejati kita menjadi lebih kuat dari semua musuh kita. 4. Siapa yang hanya melakukan perlawanan secara lahiriah dan tidak mencabut sampai ke akar-akarnya, maka ia hanya mendapat untung sedikit. Justru godaan akan kembali kepadanya dengan lebih cepat dan akan menjadi lebih mengerikan. Sedikit demi sedikit, melalui kesabaran dan kepanjangsabaran, engkau akan menang dengan bantuan Tuhan, bukan dengan kekerasan dan kekuatan kemauanmu sendiri. Di tengah godaan seringlah mencari nasihat dan jangan menghadapi orang yang tergoda dengan keras. Tetapi hiburlah dan kuatkan dia seperti yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri. 5. Awal dari semua godaan terhadap kejahatan adalah ketidakstabilan emosi dan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Karena sama seperti sebuah kapal tanpa kemudi terombang-ambing oleh ombak, demikian pula orang yang ceroboh dan tidak mempunyai tujuan tergoda. Sekarang di sisi ini, sekarang di sisi itu. Seperti api menguji besi, demikianlah godaan orang jujur. Seringkali kita tidak mengetahui kekuatan apa yang kita miliki, namun pencobaan menyingkapkan kepada kita siapakah kita sebenarnya. Meskipun demikian, kita harus berjaga-jaga, terutama pada awal-awal pencobaan, karena dengan demikian musuh akan lebih mudah dikuasai. Ketika ia tidak dicegah untuk masuk ke dalam pikiran, namun ditemui di luar pintu segera setelah ia mengetuk. Oleh karena itu ada yang berkata, periksa permulaannya setelah kamu mungkin sudah sembuh, tapi sekarang ini sudah melampaui kemampuanmu, sudah terlalu lama hal itu bertahan. Karena pertama-tama terlintas dalam pikiran sugesti sederhana, kemudian imajinasi yang kuat, setelah itu kesenangan, kasih sayang yang jahat, persetujuan, dan sedikit demi sedikit musuh masuk ke dalam, karena dia tidak dilawan pada awalnya. Dan semakin lama seseorang menunda perlawanannya, semakin lemah ia tumbuh,
dan semakin kuat pula musuh yang melawannya. Kenal, ada orang yang mengalami godaan yang paling berat di awal pertobatannya, ada juga yang di akhir pertobatannya. Beberapa di antaranya sangat dicoba sepanjang hidup mereka. Ada pula yang dicobai namun enteng, menurut hikmat dan keadilan tatanan Tuhan, yang mengetahui watak dan keadaan manusia, dan mengatur segala sesuatu demi kesejahteraan umat pilihannya. 7. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa ketika kita dicobai. Tetapi semakin khusyuk kita harus berseru kepada Tuhan, agar Dia bersedia menolong kita dalam segala kesusahan kita, dan bahwa Dia akan, sebagaimana dikatakan Santo Paulus, dengan pencobaan itu memberikan jalan keluar agar kita mampu menanggungnya. 2. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang perkasa dalam segala pencobaan dan kesusahan, karena Dia akan menyelamatkan dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. 8. Dalam pencobaan dan kesusahan, seseorang dibuktikan kemajuan apa yang telah dicapainya, dan disitulah pahalanya semakin besar dan keutamaannya semakin tampak. Bukanlah suatu hal yang luar biasa jika seseorang menjadi saleh dan bersemangat selama ia tidak menderita kesengsaraan. Tetapi jika dia bersikap sabar pada saat kesulitan, maka adakah harapan untuk kemajuan besar? Ada yang terlindung dari pencobaan-pencobaan yang besar, namun dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan yang kecil dan biasa, sehingga kehinaan dapat mengajarkan mereka untuk tidak percaya pada diri mereka sendiri dalam hal-hal besar, menjadi lemah dalam hal-hal kecil. Bagian 14, tentang menghindari penilaian yang terburu-buru. 1. Jagalah dirimu baik-baik dan berhati-hatilah agar kamu tidak menghakimi perbuatan orang lain. Dalam menghakimi orang lain, usaha seseorang sia-sia, ia sering berbuat salah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Namun dalam menilai dan memeriksa dirinya sendiri, ia selalu bekerja keras demi tujuan yang baik, sesuai dengan apa yang kita sukai. Seringkali kita menilainya karena dengan mudahnya kita gagal dalam penilaian yang benar karena perasaan pribadi kita sendiri. Jika Tuhan selalu menjadi satu-satunya objek keinginan kita, maka kita tidak akan mudah terganggu oleh penilaian khayalan kita yang keliru. 2. Namun seringkali ada pemikiran rahasia yang bersembunyi di dalam diri kita, atau bahkan keadaan di luar, yang membuat kita menjauh. Banyak orang diam-diam mencari tujuan mereka sendiri dalam apa yang mereka lakukan, namun mereka tidak menyadarinya. Tampaknya mereka hidup dalam ketenangan pikiran selama segala sesuatunya berjalan baik dan sesuai dengan keinginan mereka. Namun jika keinginan mereka digagalkan dan dipatahkan, mereka akan segera terguncang dan tidak senang. Keberagaman perasaan dan pendapat seringkali menimbulkan perselisihan antar sahabat, antar saudara sebangsa, antara orang beragama dan orang saleh. 3. Adat istiadat yang sudah mapan tidak mudah dilepaskan, dan tidak ada orang yang mudah dibujuk untuk melihat dengan mata orang lain. Jika Anda lebih bersandar pada nalar atau pengalaman Anda sendiri daripada pada kuasa Yesus Kristus, terang Anda akan datang secara perlahan dan sulit, karena Tuhan menghendaki kita tunduk secara sempurna kepada dirinya, dan seluruh akal budi kita diagungkan dengan kasih yang melimpah kepadanya. Bagian 15, karya amal. 1. Karena tidak ada kebaikan duniawi apapun, dan demi cinta siapapun, sesuatu yang jahat tidak boleh dilakukan. Tetapi demi membantu mereka yang menderita, pekerjaan baik kadang-kadang harus ditunda, atau diubah menjadi lebih baik. Karena dalam hal ini suatu pekerjaan yang baik tidak dihancurkan, tetapi ditingkatkan. Tanpa amal, tidak ada pekerjaan yang bermanfaat. Tetapi apapun yang dilakukan dengan amal, betapapun kecilnya dan tidak ada reputasinya, akan menghasilkan buah yang baik, karena Tuhan sesungguhnya lebih mempertimbangkan apa yang mampu dilakukan manusia daripada kehebatan apa yang dilakukannya. 2. Orang yang banyak mencintai berbuat banyak. Dia melakukan banyak hal, siapa yang melakukannya dengan baik. Berbuat baiklah orang yang melayani kepentingan umum dan bukan kepentingannya sendiri.
Seringkali hal ini tampak seperti amal yang lebih bersifat kedagingan, karena hal itu muncul dari kecenderungan alamiah, keinginan diri sendiri, harapan akan balasan, keinginan akan keuntungan. 3. Barang siapa mempunyai kasih yang benar dan sempurna, sama sekali tidak mencari kebaikan bagi dirinya sendiri, melainkan hanya ingin agar Tuhan saja yang dimuliakan. Dia tidak iri pada siapapun, karena dia tidak merindukan kesenangan egois. Dia juga tidak ingin bersukacita dalam dirinya sendiri, tetapi ingin diberkati di dalam Tuhan sebagai kebaikan tertinggi. Dia tidak menganggap kebaikan hanya berasal dari Tuhan saja, sumber dari mana semua kebaikan mengalir, dan akhir kedamaian, kegembiraan semua orang suci. Oh, dia yang hanya mempunyai secercah kasih sejati, telah mengetahui bahwa semua hal duniawi penuh dengan kesia-siaan.